Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya mau memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Karena di beberapa media sosial sekarang lagi rame ya, lagi tren tentang binary option dan tuntutan-tuntutan kepada para afiliator. Tapi yang akan saya bahas di sini bukan tentang afiliator, tapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang binary option explain gitu kan. Nah, kalian ataupun teman-teman wajib tahu ya binary option itu apa. Yang pertama kita harus tahu dulu nih arti dari binary option gitu kan, dan mekanismenya itu seperti apa sebelum bilang bahwa binary option itu baik ataukah buruk buat teman-teman semua gitu kan. Nah, binary option itu berasal dari dua kata, yaitu binary dan option. Binary B itu adalah dua dan option itu adalah pilihan. Jadi intinya binary option itu adalah aktivitas menebak dua pilihan gitu kan. Apa yang ditebak? Yang ditebak adalah harga. Harga apa? Banyak. Ada harga emas, ada forex, ada saham, ada kripto gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus untuk yang keduanya, binary option itu bukan real market. Nah, jadi kita tidak membeli atau memiliki apapun. Nah, binary option ini adalah market OTC, di mana si platform atau market maker atau bandar atau apapun lah namanya gitu kan bahasa-bahasanya. Mereka itu mengambil data atau harga dari real market. Real marketnya itu kripto, saham, forex atau emas gitu kan. Nah, market OTC ini sih sebenarnya nggak salah, tapi pertanyaannya apakah mereka itu fair dan mengambil datanya itu real dari market? Ya kita tidak tahu gitu kan, bener real atau tidaknya gitu kan. Nah, terus untuk yang ketiganya kita harus tahu mekanismenya itu gitu kan. Jadi kita dikasih waktu nih, kalau mekanismenya itu seperti ini, kita dikasih waktu beberapa menit untuk menebak atau memilih gitu kan. Misal harga Bitcoin atau pasar uang 1 atau 2 menit ke depan akan naik ataukah akan turun. Pilihannya cuma dua, naik dan turun gitu kan. Kita salah satu contohnya ya, kita bertaruh 1 juta. Kalau kita benar, misalnya ya, kita bakal dapat keuntungan 80%. Nah, dari modal kita atau 800.000 gitu kan. Jadi keuntungan kita 1.800.000. Untungnya sih sebenarnya 800 karena yang 1 jutanya itu adalah modal. Tapi kalau kita salah, kita kehilangan 100%. Nah, bukan kayak floating atau minus sekian persen terus nanti akan naik lagi, tapi ini tidak. Kita ngeluarin 100%, kita akan loss, kita akan hilang 100% gitu kalau seandainya kita loss gitu kan. Makanya binary option ini dikenal juga dengan cash or nothing. Di sini kita lihat risk reward rasionya tidak sebanding. Kalau menang dapat 80%, kalau kalah kita kehilangan 100%. Bahkan semakin banyak keuntungan, semakin banyak fee yang didapat oleh platformnya. Dan terakhir juga ada teknik yang khas dalam binary option tersebut, namanya adalah teknik kompensasi, di mana setiap kali kita mengalami loss gitu kan, di mana setiap kali kalah atau kita mengalami loss, kita dianjurkan atau diminta untuk 2,5 lebih tinggi dari harga sebelumnya. Nah, salah satu contohnya, misal kita bertaruh 1 juta nih ya, terus kalah, next ke depannya, next untuk open posisi berikutnya kita diminta 2,5 lebih besar, yaitu 2,5 juta gitu kan. Dan kita kalah lagi, kita dipinta lagi untuk kompensasi lagi 2,5 kali 2,5 juta, yaitu 6.250.000 gitu kan. Dengan harapan kita akan mengembalikan modal yang udah hilang gitu kan, modal yang sudah loss gitu kan. Tapi pada kenyataannya nol, belum tentu kita menang. Apalagi modal kita hanya 6 jutaan gitu kan, udah pasti itu loss gitu. Dan pada akhirnya kebanyakan orang akan kehilangan semua modalnya karena bukan real market. Karena ini market yang dibikin oleh market-markernya itu yang untung dari kerugian orang lain gitu kan. Jadi mereka punya motif yang sangat besar untuk membuat orang lain rugi gitu kan.
Nah, beberapa platform binary option seperti Binomo, Quotex, Olimtrade, IQ Option, dan lain-lainnya. Banyak sih sebenarnya di beberapa aplikasi. Ya kalau kita memasukkan kata pencarian di Play Store, kita masukin Binomo atau Quotex, pasti di situ nanti akan keluar beberapa aplikasi yang serupa dengan aplikasi tersebut gitu kan. Dan saya pun di sini memang sebelumnya pernah menggunakan aplikasi tersebut juga gitu kan. Saya pernah menggunakan aplikasi Quotex ya. Nah, awal-awalnya memang saya percaya kepada para afiliator gitu kan di konten YouTube lah gitu. Nah, di situ saya melihat katanya ini bukan judi, ini tidak ada unsur gambling karena ini bahasanya itu menganalisa pergerakan mata uang gitu kan. Cobalah saya ikutin, coba saya pelajari selama 3 bulan, sepertinya mudah gitu kan menggunakan akun demo. Nah, tapi setelah saya mencoba pakai akun real, ya saya mendapatkan keuntungan juga awalnya gitu kan. Saya deposit 200.000, saya mainkan, saya open posisi sampai saya profit sampai ke angka 8 juta. Nah, setelah 8 juta yang namanya mungkin ini ada unsur gambling atau perjudian, di situ saya ada rasa tamak. Ketika setelah 8 juta profit saya, di situ saya berambisi untuk menaikkan lagi biar mendapatkan profit yang lebih besar dari itu. Tapi pada kenyataannya saya malah loss, turun gitu kan. Turun sampai di angka 4 juta. Nah, setelah 4 juta karena saya coba cari-cari bahwa ini tuh apa namanya halal atau haram gitu kan. Saya masih sempat berpikir ke sana gitu. Dan ternyata memang ada beberapa penjelasan bahwa itu tuh memang unsur judi. Ya udah, dari situ saya hapus aplikasinya, tapi sebelum dihapus saya withdraw dulu uangnya gitu kan. Saya selamatkan dulu uangnya gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui binary option, saya sarankan kepada teman-teman semua jangan kenal sama yang namanya binary option. Terus untuk teman-teman yang pengen berinvestasi, ya carilah beberapa aplikasi yang benar-benar sudah dapat perizinannya, terus juga sudah diawasi sama OJK gitu kan. Nah, tidak seperti binary option yang hanya teknik marketingnya doang investasi, taunya isinya adalah perjudian online. Dan sekarang pun para afiliator lagi banyak dituntut oleh member-membernya sendiri gitu kan. Kalau itu ya mungkin urusan mereka lah, saya mah tidak ikut campur karena saya pun pas ketika deposit saya tidak menggunakan link dari afiliator, saya independen sendiri, saya analisa sendiri. Jadi kalau untuk yang menggunakan link dari afiliator kan itu ada analisa bareng, ada meeting Zoom bareng. Jadi mereka itu ketika open posisi bareng, profit bareng-bareng. Tapi yang saya jadi pertanyaan, kalau sarannya profit bareng-bareng tapi kenapa kok bisa loss bareng-bareng, sedangkan afiliatornya itu memang belum nggak mengalami kerugian. Dan setelah saya lihat-lihat di beberapa channel-channel YouTube, dan ternyata memang ada trik kecurangan gitu kan. Jadi setiap para member ini dari channel-channel sebelah ya, bukan beranggapan dari saya, bukan asumsi dari saya, dari channel-channel sebelah, bahwa kerugian dari member itu 70% masuk ke afiliator dan sisanya adalah masuk ke salah satu platformnya. Itu yang disebutkan dan pengakuan dari para membernya yang setelah dipelajari seperti itu. Oke, sekian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Intinya jangan pernah ikut-ikutan di binary option. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.